teman-teman semua, saya Peter Chandra Gunawan, alumni dari Stella Maris School BSD. Terima kasih buat semua teman-teman dan rekan-rekan guru yang sudah hari ini mempercayakan saya untuk sharing. Bagaimana sih waktu Peter sekolah di Stella Maris? Saya merasa sangat beruntung ketika tahun 2002 orang tua saya, papa mama saya itu memberikan kesempatan saya untuk sekolah di Stella Maris gitu kan. Ketika itu saya masuk masih di sekolah menengah pertama, masih di SMP dari tahun 2002 sampai di tahun 2005. Nah, setelah 2005 saya memilih lagi nih, untuk mau masuk sekolah SMA, saya mau sekolah di mana? Lalu orang tua saya kembali lagi dan teman-teman saya waktu itu kita sama-sama sepakat untuk sekolah di Stella Maris lagi waktu SMA. Jadinya tahun 2005 sampai 2008 saya sekolah di SMA Stella Maris di BSD. Jadi sekolah di sini tuh menjadi pengalaman yang berharga bagi saya. Kenapa? Karena mungkin secara akademisi saya bukan orang yang sangat menonjol. Contohnya saya nggak pernah ranking 1 sampai 10 gitu kan dari SMP sampai SMA. Jadi bukan sesuatu hal yang perlu saya banggakan juga sih. Tapi di sekolah Stella Maris itu saya mendapatkan saya mendapatkan hal-hal yang mungkin di sekolah lain saya nggak dapatkan. Contohnya saya tidak pintar untuk akademisi, tapi guru-guru di Stella Maris itu mendukung saya untuk jago di event gitu loh, jago di public speaking, jago di bagaimana mengurus acara-acara sehingga acara itu menarik. Nah, itu yang bikin saya tuh, wah, gue merasa diterima nih di sekolah di sini. Jadi saya merasa meskipun secara akademisi saya tidak menonjol, tapi sekolah memberikan saya peluang. Nah, saya lagi nih, sekolah memberikan saya peluang untuk berkreasi. Nah, itu yang menurut saya di sekolah-sekolah lain saya nggak dapeti lah ibaratnya, atau teman-teman saya nggak dapeti. Jadi saya adalah salah satu orang yang beruntung bisa sekolah di Stella Maris. Nah, jadi waktu saya SMP dan SMA itu saya beberapa kali menjadi ketua pensi atau hanya menjadi tim acara. Saya menjadi bagian-bagian penting dalam kegiatan-kegiatan sosial di Stella Maris. Jadi itu menjadi modal yang sangat penting bagi saya ketika membangun bisnis saya saat ini, karena sangat related. Sebagai orang yang mencintai event, sebagai orang yang berkecimpung di dunia event, dan hari ini saya berkecimpung di dunia wedding, itu sangat menolong saya. Kenapa? Karena di Stella Maris saya diajarkan bagaimana saya memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Saya bagaimana bisa berbicara di depan ratusan orang waktu itu, karena pensi-pensi Stella Maris itu dulu ketika eranya saya itu sangat booming lah gitu. Jadi saya jadi MC di situ, saya jadi ketua acara di situ, bahkan juga ada yang saya menjadi ketuanya. Jadi itu menurut saya hal yang saya nggak mungkin lupakan. Nah, itu berbicara depan publik, mengurus event itu menjadi modal saya. Kenapa? Karena hari ini saya memiliki bisnis yang bergerak di dalam dunia wedding, ya, dalam dunia wedding atau dunia event yang bernama Ohana Enterprise. Ya, jadi ketika saya tahun 2008 lulus dari Stella Maris, saya berkuliah di salah satu universitas swasta, dan di sana pun dengan kemampuan yang dimiliki, karena saya suka ngomong, saya suka berbicara depan publik, saya suka mewawancara orang, saya mengambil jurusan jurnalistik. Nah, ketika dengan modal yang saya miliki, saya membuat satu perusahaan yang bernama Ohana Enterprise. Nah, gimana sih Peter ini membuat Ohana Enterprise yang hari ini, puji Tuhan karena kasih karunia-Nya, kita sudah menikahkan setiap tahunnya tuh 1.000 sampai 1.500 calon pengantin yang ada di Jakarta, Tangerang, Balikpapan, Bandung, Lampung, dan Jawa Timur. Jadi dengan bekal-bekal yang sudah saya miliki dari SMP, SMA, dan sekolah Stella Maris juga mengajarkan saya untuk punya jiwa entrepreneur. Nah, itu yang membuat saya untuk hari ini, karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, saya dapat memiliki tim, mungkin full timer di kantor tuh hampir ada 120 orang, dan freelancer saya mungkin ada ribuan orang yang untuk bergerak di dunia event wedding tersebut. Jadi apa sih suka dukanya Peter membangun Ohana? Pastinya banyak sekali teman-teman, karena dari tahun 2014 sampai sekarang masuk di tahun 2020, 6 tahun saya mendirikan perusahaan ini, mulai dari tidak dipercaya, mulai dari diragukan orang lain, mulai dari kita mendapat cibiran orang lain, tapi saya terus membuktikan bahwa saya bisa. Kalau orang lain saja bisa, kalau entrepreneur hebat saja bisa, kenapa saya tidak bisa gitu kan. Jadi itu menjadi satu motivasi saya untuk terus
mengembangkan dunia usaha yang saya miliki saat ini. Dan hari ini teman-teman saya juga merasa bangga. Kenapa? Karena mungkin hanya Ohana Enterprise satu-satunya wedding organizer atau wedding enterprise yang memiliki infrastruktur itu A to Z itu semuanya. Dan kita juga dapat menyelenggarakan satu hari, ini satu-satunya ya, itu 20 sampai 40 event wedding secara bersama-samaan. Jadi itu yang membuat mimpi saya itu sekarang my dreams come true lah ibaratnya. Kenapa? Karena saya bisa menikahkan orang ya kan dengan harga yang affordable, dengan good quality, dan pastinya dengan branding Ohana yang sekarang setiap mungkin alumni Stella Maris juga pasti mengetahui nih brand yang saya miliki. Kenapa? Karena ketika saya merintis usaha juga, kita balik ke belakang di 2014-2015 itu banyak sekali alumni Stella Maris yang menikah menggunakan jasa si Ohana Enterprise tersebut. Jadi buat teman-teman semua, kalau teman-teman yang lagi nonton acara ini dan kalian alumni Stella Maris atau kalian sedang berpikir, gue mau sekolah di mana sih? Stella Maris bisa menjadi salah satu rekomendasi sekolah tersebut. Kenapa? Karena selain saya, teman-teman, sudah banyak sekali lulusan-lulusan Stella Maris itu yang menurut gue keren-keren banget, ya kan? Kenapa? Ada yang main di properti, ada yang main di digital advertising, ada yang jadi dokter. Nah, saya membuktikan bahwa pendidikan penting, pendidikan formal penting. Tapi di Stella Maris tidak hanya diajarkan pendidikan formal, tapi kita diajarin dari sekolah menengah atas atau sekolah menengah pertama itu kita diajari untuk memiliki jiwa entrepreneur itu. Nah, makanya gua hari ini gue bilang gini, jiwa entrepreneur itu bukannya lahir dari kecil, tapi jiwa entrepreneur adalah hal yang lu harus pupuk. Nah, karena gue memilih sekolah yang tepat, ya kan, balik lagi nih, karena gue memilih sekolah yang tepat, nah gue merasa jiwa entrepreneur gue itu semakin terlatih dan semakin terlatih. Siapa yang nggak tahu sih bahwa hari ini kita sedang menghadapi pandemi, ya, pandemi. Bukan hanya pandemi COVID-19, tapi yang lebih dari itu adalah pandemi ekonomi. Tapi saya bisa buktikan bahwa dengan kreativitas, dengan konsistensi, dengan kerja keras, kita semua pasti dapat melewati ini dengan baik. Kenapa? Karena saya memiliki jiwa entrepreneur. Ya, dengan adanya tantangan, dengan adanya rintangan, membuat otak saya harus berpikir, oh, ada peluang-peluang bisnis baru nih yang saya akan kerjakan. Dan mungkin Ohana Enterprise dalam 4 bulan ini ya kita melakukan pameran wedding online pertama di Indonesia. Saya nggak tahu kalau di dunia, saya nggak mau nyebut, tapi mungkin juga belum ada. Jadi pameran wedding yang biasanya di hall-hall besar atau di convention besar, sekarang kita bisa lihat secara online, teman-teman. Jadi lalu kita membuat penjualan. Nah, biasanya kalau orang wedding itu kan jualan, dealingnya di pameran. Nah, sekarang kita bisa melakukan itu hanya kalian di rumah saja, kalian sudah bisa mempersiapkan pernikahan kalian. Jadi kreativitas itu muncul karena apa? Karena selain saya bergaul, saya memiliki teman yang banyak, ya kan? Dan saya juga memiliki spirit of entrepreneurship tersebut. Nah, ketika gue bangun Ohana Enterprise, pastinya kendalanya banyak, teman-teman. Nggak seperti yang kalian lihat hari ini ya. Ohana Enterprise ada di beberapa kota, kita melakukan event juga dengan begitu banyak. Tapi ketika gue bangun Ohana Enterprise, yang pertama ya, kendalanya adalah waktu itu usia gue masih 24 ya, usia gue masih muda banget, dan orang bilang, mana mungkin sih anak muda kayak lu bisa bangun sebuah company wedding yang cukup besar. Jadi sangat diragukan. Ya, tapi gue rasa dengan tekad yang gue miliki, dengan pengalaman yang gue miliki, gue pasti bisa. Justru orang-orang lain menawarkan pengalaman, saya menawarkan pembaharuan di dalam dunia wedding. Jadi kalau buat teman-teman muda semuanya yang hari ini lu nggak punya pengalaman, oke, nggak apa-apa. Tapi lu harus punya ide-ide yang fresh gitu kan. Kenapa? Karena saya sering ngobrol sama anak muda, memang anak muda pasti nggak punya pengalaman. Tapi ketika anak muda menawarkan pembaharuan, kamu bisa menguasai market tersebut. Kendalanya juga ditipu sama vendor pastinya ya kan. Ketika kita ditipu sama vendor, itu juga sangat menyakitkan. Kenapa sangat menyakitkan? Contohnya lah waktu itu event tinggal mau 2 hari lagi ya kan, hari Sabtu dan hari Kamis, tiba-tiba saya dapat kabar bahwa vendor dekor saya
hilang orangnya. Nah ya ketika itu saya harus putar otak, putar akal bagaimana supaya dekorasi tersebut tetap berdiri dan tetap bagus ya. Dengan pengalaman-pengalaman seperti itu ya ditipu sama orang. Saya juga bahkan pernah bukan kehilangan lah ya, mobil saya rusak. Dulu saya punya mobil pengantin yaitu Alphard, mungkin ada 3-4 biji. Lalu mau Alphard saya rentalkan ke orang lain, lalu rusak, itu rugi juga. Tapi ya sebagai seorang pengusaha yang tadi saya bilang, saya memiliki spirit of entrepreneurship, saya nggak takut rugi. Yang saya takut adalah saya tidak memuaskan klien. Nah itu yang teman-teman mesti tahu sebagai seorang entrepreneur, jangan takut rugi. Kalau kamu takut rugi, jangan jadi entrepreneur lah. Gitu ya. Jadi kalau kamu siap untuk rugi, berarti ada satu jiwa yang kamu bilang, wah ini kamu cocok jadi entrepreneur nih. Jadi teman-teman, kalau kamu sekarang lagi rugi atau posisi perusahaan kamu lagi rugi, yang kamu lihat itu harus dua. Yang pertama, apakah memang perusahaan ini masih tetap harus bisa dijalankan, dunia bisnisnya masih tetap ada, atau ada yang salah dengan strategi bisnis kalian. Lalu selain itu juga saya pernah ditinggal oleh beberapa employee saya, dan employee saya juga bikin perusahaan yang serupa. Tapi ya saya bilang it's the part of the journey ya, itu bagian dari jalan kehidupan. Jadi nggak perlu ada yang saya sesali, nggak perlu ada yang saya takuti. Yang saya balik lagi, yang saya takuti adalah, bahkan gini ya, saya punya satu analogi yang menurut saya ini yang saya pegang. Jangan takut memiliki kompetitor. Nah, maksudnya apa Peter? Oke, jadi gini, saya punya prinsip bahwa ketika usaha kamu, ketika bisnis kamu tidak memiliki kompetitor, maka kamu akan tertidur lelap. Ya, maka kamu akan santai-santai aja dan malah orang nggak tahu apa sih kelebihan dari usaha kamu. Tapi ketika you have a competitor make you better, bigger and stronger. Saya ulang sekali lagi ya, competitor make you bigger, better and stronger. Kenapa? Karena kalau tidak ada kompetitor, ya misalnya saya sekarang memegang Samsung ya. Ketika Samsung tidak memiliki kompetitor, orang lain tidak tahu Samsung itu bagus atau tidak. Tetapi karena ada handphone lain yang harganya lebih murah, misalnya Samsung harga 10 juta, ada handphone lain merek 2 juta. Orang itu mengetahui Samsung itu bagus. Kenapa? Karena ada kompetitornya. Itu sama yang seperti spirit of entrepreneurship yang saya miliki. Saya nggak takut punya kompetitor, justru kompetitor itu bikin saya kuat. Justru kompetitor itu bikin saya tangguh. Justru kompetitor itu bikin saya kreatif. Jadi buat teman-teman muda yang hari ini mau memulai usaha, tapi kan usaha sejenis sudah banyak banget. Tapi kan terlalu banyak tapi. Saya bilang gini, mulailah melangkah. Nah itu ya, mulailah melangkah. Dan ini saya punya satu closing statement yang menurut gue nih gue pegang dari dulu ya, gue sekolah ya. Gini ya, kamu boleh berhenti untuk sekolah berhentilah. Saya dari 2012 saya lulus menjadi sarjana strata 1. Tapi yang saya tidak pernah lupa adalah gini, never stop dreaming, thinking and learning. Sampai hari ini Peter masih punya mimpi yang belum kesampaian, ya kan? I am 30 years old, saya 30 tahun dan saya punya banyak mimpi yang one day gue akan genapi lah mimpi itu. Dan never stop dreaming, never stop thinking. Jangan pernah berhenti berpikir ya. Apalagi kita sebagai generasi muda, apalagi kita sebagai milenial, hari ini kamu harus banyak berpikir. Kamu punya pemikiran yang matang karena kamu belajar, oke? And never stop learning. Jadi closing statement dari gue nih, never stop dreaming, thinking and learning. Saya berdoa buat teman-teman semua sehingga teman-teman bisa jadi entrepreneur yang hebat dan bisa bukan hanya hebat secara ekonomi, mapan secara ekonomi, tapi bisa berguna dan bermanfaat bagi banyak orang. Dari gue Peter Chandra Gunawan, bye.